semuanya, selamat datang di Oasis, obrolan asik dan inspiratif. kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana peran sekolah sepak bola dalam mencetak bibit unggul di dunia sepak bola. Sebelum itu, perkenalkan, saya Reza Putra Alfian dan saya Jeski Pratama Ya. yang sebagai co-host di sini. yang akan memandu kalian dalam program ini. Di dalam program ini, kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tentunya menarik, yaitu ialah penanggung jawab dari sekolah sepak bola Anissa Pratama, yaitu Bapak Bang Heri. Delviano. Selamat datang Pak Heri. Selamat siang, Pak Heri. siang, selamat sore, menjelang sore. Iya, betul. Siap. Baik. Gimana? Nah, buat pemirsa, pastinya penasaran dong siapa ini Bapak Heri dan apa sih tugas-tugasnya sebagai penanggung jawab. Sebelum itu, maka ayo kita kenalan dulu siapa Pak Heri. Sebelumnya Pak bisa dikenalin ke pemirsa yang mungkin penasaran pastinya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Heri Delviano. Saya pemilik dan penanggung jawab dari SSB Anissa Pratama sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah datang untuk berbincang-bincang bersama kita. Bapak kan di sini sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab sekaligus pemilik SSB Anissa betul. Pratama. Boleh ceritain ke kami sedikit bagaimana sih awal mulanya terbentuk SSB Anissa Pratama ini? Jadi SSB Anissa Pratama ini dulu kita bentuk tahun 2001. Itu kala itu kita sudah membeli nama klub tersebut sudah ada. Tapi nama itu tercetus dari karena Anissa itu anak yatim. Jadi anak yatim perempuan. Jadi dibentuk sekolah sepak bola. Akhirnya kita ambil alih di tahun itu. Kita berkepanjangan pembinaan sampai saat sekarang itu ada beberapa pemain yang memang kita sudah ciptakan. Ya sudah ada di pemain nasional juga sudah ada. Banyaklah pemain-pemain yang berkecimpung di liga-liga yang dari Anissa sendiri, karena memang kita udah lama sekali ikut berkecimpung di dunia pembinaan sepak bola ini. Karena dulu tidak banyaklah klub-klub ya, beda seperti sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang kita masih bisa bertahan, masih bisa eksistensi dan bisa terus berkembang sampai sekarang. Kita sudah punya beberapa tempat yang sudah kita bina sampai saat ini. Baik. Jadi udah 20 tahun lebih lah Yes. ya jatuhnya berdiri dan terus eksistensi di dunia sepak bola ini ya. Ya. Saya mau nanya nih Pak, dari awal mula SSB ini berdiri, sebenarnya apa sih visi misi utamanya yang Bapak bentuk itu sendiri? Visi misinya adalah kita ingin memfasilitasi anak-anak untuk menjadi pemain profesional. Kita ingin memfasilitasi teman-teman yang ingin menyalurkan bakat dan hobi di dunia sepak bola. Ya. Karena di era sekarang itu masuk ke SSB mahal, ya. Tapi kita sekarang dengan lapangan kapasitas seperti ini kita cukup terjangkau dan kita akan siap memfasilitasi teman-teman yang kurang mampu di sini. Kita ada programnya. Jadi untuk teman-teman anak yatim khususnya kita kasih free semuanya. Terus untuk teman-teman yang tidak mampu itu bisa datang langsung aja ke Anissa dan ketemu dengan saya langsung. Perkenalkan diri, saya orang tua dari A. Saya tidak punya biaya untuk sekolah. Silakan datang ke kita. Kita siap memfasilitasi. Jadi benar-benar Sangat mulia ya, lah. Itu tujuannya udah sangat mulia sekali. Tujuan kita memang tidak money oriented, tidak mencari uang di dunia sepak bola. Karena kecintaan kita siap segala sesuatunya untuk pembinaan ini, seperti itu kira-kira. Terus saya mau nanya nih, Ya. gimana sih program latihan yang kita lihat nih di belakang? Program latihannya dari usia berapa aja sih Pak? Ada di sini tuh Kita dari usia starting 4 tahun sampai ke 15 tahun. 4 tahun. Yes, dari usia 4 tahun. Kita semua pelatih itu berlisensi, jadi kita pakai pola Philadelphia. Jadi semua pelatih itu di sini ada lisensinya dan mereka juga sudah terprogram, sudah ada kurikulumnya. Sudah terjamin. Terus Bapak tadi bilang dari usia 4 sampai 15. Yes. Itu kan bisa dibilang masih usia-usia yang rentan Grassroots, lah. ya, Rentan. rentan. Apa sih yang menjadi fokus utama di pola pelatihan di Anissa Pratama itu sendiri? Kayak misalnya bisa dibilang lebih mementingkan teknik dulu kah, fisik dulu kah, atau pokoknya gimana sih pola yang diajarkan? Ya, memang di Anissa Pratama sendiri kita berdasarkan kurikulum Philadelphia, jadi kita dasar pengenalan sepak bola terlebih dahulu, bukan langsung
menciptakan tim-tim yang berprestasi, bukan, kita pembinaan. Jadi Anissa itu mewadahi teman-teman dari tidak bisa bermain bola sampai kita bisa bermain bola. Dari tidak bisa nendang bola kita bisa nendang bola. Dari tidak bisa kontrol bola kita bisa kontrol bola. Jadi Anissa itu bukan datang pemain yang sudah jadi, tidak. Kita siap membina, kita siap mengajarkan, kita siap mengayomi, kita siap menjadi orang tua dari anak-anak di lapangan gitu. Kita siap semua. Betul sekali. Karena pembinaan ini semua pelatih itu membina dengan hati di sini. Semua pelatih itu ngebinanya dengan rasa memiliki anak-anak. Jadi program itu harus tetap berjalan, harus tetap kejenjangannya seperti apa. Jadi tidak langsung pemain yang sudah mencetak jadi tidak. Jadi tidak. benar-benar di sini Yes, dibentuk progress. dari nol ya, Betul, contohnya. progress, betul, progress. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan nih Ya. Pak Heli ya, tentu beberapa macam dari kualifikasi usia-usianya. Tentu di sepak bola ataupun pengembangan sepak bola seperti ini ada tantangan utamanya ya pastinya. Oh, sudah pasti. Ya. Setiap itu tantangan pasti ada. Coba diobrolin ke teman-teman Pak Wasis gini. Oh, kalau teman-teman, jadi banyak tantangan sih sebenarnya untuk membangun industri sepak bola SSB ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Iya. Kita harus banyak pengorbanan secara segi materi, pengorbanan waktu, pengorbanan fisik itu harus sudah siap, Kalau kita tidak siap ketiganya kita tidak bisa. Ya, jangan memikirkan membangun industri SSB sepak bola itu money oriented, berpikiran keuntungan tidak. Kita ini pembinaan itu dari kita satu cabang, kita sekarang sudah punya 3 cabang. Kita sudah punya 3 cabang di Jakarta yang pertama, kedua di Cibinong, yang ketiga di daerah Bojonggede di Komplek Pertanian. Itu alhamdulillah ketiga cabang sudah kita koordinir dengan satu wadah, itu manajemennya cuma 1 dan pelatihnya juga sama, pelatih bola saja semua kita siapin. Jadi jangan mengartikan mendirikan SSB itu mencari sebuah keuntungan, tidak bisa ya. Kita harus dengan hati, ya harus dengan ketulusan, karena ini mengayomi anak-anak. Kita membina anak-anak. Kita harus siap secara segi finansial, kita harus siap secara segi waktu, kita harus siap secara materi, apalagi itu harus benar-benar kita harus fight gitu loh. Jadi jangan pernah putus asa untuk menciptakan pemain-pemain yang berkualitas nantinya ke depannya gitu. Jadi jangan pernah putus asa. Tapi kalau Anda mencari uang di SSB itu tidak bisa. Tidak akan bisa. Itu bakal Tidak akan pendek ya nanti. tidak bisa. Itu akan pendek kalau pemikiran seperti itu. SSB-nya umurnya cuma paling maksimal 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu bubar. Anak-anaknya tidak ada. Biasanya seperti itu. Tadi kan Bapak bilang untuk melatih anak-anak sendiri kan kadang-kadang perlu emosi dari kitanya sendiri. Emosional Nah, ya. Gimana sih cara Bapak dan pelatih di sini menerapkan pola latihan yang mungkin bisa dibilang menyenangkan, tapi Yes. tetap mendisiplinkan anak-anak itu sendiri, Pak? Ya. Gimana? Itu memang sudah program sepak bola seperti itu ya pada umumnya ya. Cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya saja sih. Ya. Kalau di Anissa sendiri itu setiap bulan itu kita ada briefing pelatih dengan pelatih dengan manajemen. Evaluasi Itu kita lah ya. review apa yang terjadi, ada orang tua komplainkah, ada anak-anak bermasalahkah, atau ada program pelatihan yang tidak baik. Itu akan kita review setiap bulan sekali, kita akan ngadakan meeting. Kebetulan kita ada home base di sini, kita meeting setiap bulan, program apa kita meeting karena kita ini pembinaan. Biasanya kalau SSB yang tidak ada pembinaan itu tidak perlu meeting. Karena dia jalan terus. Dia tinggal ngambil pemain jadi jalan. Ya. Kalau kita tidak Emang bisa. rata-rata begitu Betul. Kalau kita di itu pembinaan. SSB lain ya, Betul. Pak. Mudah-mudahan teman-teman jangan seperti itu ya. Kita semangat pembinaan. Ya ya. Oke. Dari ketiga cabang kan tadi sudah disebutkan di Cibinong, Jakarta, Cibinong, dan Bojonggede. Bojonggede. Yes. Baik, dalam mengatur fasilitas baik lapangan ataupun ruang ganti sekalipun ya, ada nggak sih tantangannya sendiri gitu, apalagi kan ini orientasinya tidak orientasi uang gitu ya Yes. tadi Pak Heli sebutkan ya Ya. kan. Itu bagaimana cara mengaturnya gitu? Kita dari manajemen itu sudah mempunyai program-program yang sudah akan hal terburuk yang akan terjadi di SSB kita. Jadi karena kita sudah lama, kita sudah banyak belajar, kita sudah tahu minus plusnya seperti apa sepak bola, ngebina seperti apa. Jadi kita sudah tahu nih antisipasi seperti apa hal terburuk yang terjadi di SSBA, di cabang kita, di cabang mana itu sudah kita antisipasi. Jadi kita pondasi kita sudah kokoh lah. Pondasi kita sudah kokoh, pelatih semua kita sudah hampir 9 pelatih. Dan hampir rata-rata pelatih itu kita hampir di atas 4 tahun semua. Tidak ada yang pelatih di Anissa tuh, tidak ada pelatih yang keluar masuk. Berarti benar-benar dijaga Yes. di sini ya. Yes. Ya, jatuhnya. Ya, kita pelatih rata-rata
bekerja tuh di atas lebih dari 4 tahun sekarang mereka. Nggak Tapi- ada yang pelatih keluar masuk. Sebenarnya yang menarik dari pembincangan tadi itu sebenarnya Bapak benar-benar membina dari nol. Yes. Nah, mengapa sih Pak? Karena kan kebanyakan ini yang Bapak tadi bilang sendiri ya, kebanyakan kan SSB di Indonesia lah. Ya. Itu pengen benar-benar bersaing di atas. Tapi dengan cara yang instan, Yes. dia kadang-kadang ngambil pemain yang udah jadi, Ya. dia manggil-manggil kenalan. Itu kenapa tidak diterapkan di sini Pak? Karena kita punya siswa didik. Nah, jadi pengen Kita ingin memfasilitasi Jadi sendiri. siswa didik ke jenjang yang lebih baik. Kebanyakan mereka yang menggunakan itu siswa didiknya sedikit atau tidak punya. Dia cuma hanya ada nama SSB-nya tapi tidak ada wadahnya. ada. Tidak ada wadah. Kalau kita sudah punya wadah, kita punya siswa, kita siap memfasilitasi mereka. Gitu. Kalau tim-tim seperti itu tuh biasanya maaf ya, siswanya sedikit. Ya. Dan dia tidak punya siswa juga ada. Pada saat ada kegiatan diambil satu-satu, jadi satu tim. Sudah juara bubar. Ntar ada lagi tuh ramai lagi, dipanggil lagi lagi. satu-satu. Itulah yang jelek sekarang itu pembinaan seperti itu. Sebenarnya emang benar sih Pak. Karena kan kebetulan saya juga pernah di SSB juga. Yes. Dan kalau ikut beberapa turnamen lokal, Ya. kayak misalnya Top Score atau Kompas itu kan Aha. emang benar-benar kalau dilihat perasaan ini kemarin dia mainnya di A, tapi putaran Sekarang, ini mainnya di sini. iya. Emang ya dia pengen instan, dia pengen namanya aja yang bagus, nama dari SSB-nya. Ya betul. kan. Itu sudah umumnya, sudah bukan rahasia umum maksudnya. Itu sudah pasti hampir rata-rata kok terjadi itu dimanapun itu. Kita tidak pungkiri itu kok. Makanya mungkin buat pembina-pembina, buat kita-kita yang baru memulai itu, kita mesti pelajarin dulu kita visi misinya ke depan seperti apa. Kita siap dari segala sesuatu finansial, tenaga, semua kita harus siap. Fasilitas juga kita harus punya. Jangan membuat SSB tapi dengan fasilitas yang seadanya. Setengah-setengah. Tentu secara kualitas latihan itu juga akan berkurang tentunya. Kalau dengan alat seadanya, dengan lapangan seadanya, biasanya kan itu adalah hal yang menarik ketika kita mau masuk, SSB. kita mau daftar SSB. Iya. Kita melihat, wah Fasilitas pelatihan lengkap bagus nih. ya, lengkap, fasilitas lengkap. Biasanya kan itu lebih tertarik. Iya, Anak-anak iya, juga, betul. anak-anak juga tertarik. Biasanya Tertarik, kalau misalnya lapangannya jelek, terus fighters jelek, Ya. ya udah jadi orang Ya. yang lihat pun kayak ya udah males nih. Anak sekarang pinter-pinter loh. Beda zamannya kita dulu ya. Iya. Gimana? Zamannya kita dulu tuh kalau latihan bola jauh, Benar. jauh sekali. Orang tua mah nganter. Ya. Kita pergi sendiri. Zaman sekarang itu anak-anak kalau mau latihan dia mau lihat dulu lapangannya bagus gak? Siswanya banyak gak? Benar. Kalau masalah bayaran itu orang tua urusannya Ya. kalau anak sekarang. Kalau zaman dulu tuh, wah kita perjuangannya luar biasa. Nah, makanya sekarang itu eranya digital tuh berpengaruh buat pola pikir Ya, mereka. betul. Jadi mereka tuh kadang-kadang nyari SSB sendiri. Dia lewat Google. Lewat Google. Bang, aku mau ke sini. Dia datengin dah. Biasanya seperti itu sekarang. Kalau kayak dulu kan kita kan, aduh ini jauh, jarang Itu saya dulu. merasakan itu. Iya. Rumah saya misalnya di Bogor. Kadang-kadang latihan dipanggil ke Jakarta Timur. Yes. Waduh, Ya itu kayak gitu benar-benar seperti itu. jauh Tapi banget. sekarang di mana-mana satu wilayah itu bisa Ada ada 2 sampai 6 3. SSB. Benar, Betul. Nah, Banyak pilihan. Jadi kalau saya dari tadi ngeliatin ya anak-anak di sini tuh kayaknya penuh semangat Yes, latihannya. pasti. Gitu loh. Jadi senang sekali juga. Ya. Kadang apa ya bikin SSB kali ya. Buat habis kuliah gitu kan kayaknya enak gitu. Iya. Nah, dalam menjaga semangat dan selalu mempunyai spirit kemenangan gitu, walaupun ya kita tahu lah ya, yang namanya pertandingan tuh pasti hal yang kalah ataupun menang itu hal Ya, biasa betul. gitu. Apalagi kan mengatur emosional anak-anak kecil gitu, usia-usia 4 tahun yang tadi dibilang kan, pasti yang kalah selalu nangis gitu. Nah, untuk mengembalikannya itu ada tipsnya nggak? Ataupun apa gitu yang sering diberikan dari Ya. Pak Heli sendiri? Biasanya usia turnamen itu tuh di level-level 7 tahun ke atas ya. Biasanya di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu mereka belum ada turnamennya. Mereka hanya baru pembinaan doang. Jadi dari jenjang 4 tahun ke 7 tahun itu mental mereka sudah dilatih sama kita. Iya. Jadi tidak hanya lewat pertandingan tapi kita hanya sparring aja, friendly match aja dulu. Dari situ kita bina sedikit-sedikit. Kalau kalah kita kasih mereka semangat, tetap latihan apa-apa. Jadi mereka selalu datang dengan semangat. Coachnya juga harus bisa mengayomi, harus bisa menjaga attitude-nya terhadap anak-anaknya. Kadang-kadang ada coach yang bisa seperti orang tua mereka sendiri. Kalau coach yang nggak datang, anaknya nggak mau latihan. Sekarang udah seperti itu. Sekarang, oh coachnya nggak ada, aku nggak mau latihan. Itu udah anak-anak sekarang itu udah pinter banget. Mereka udah ngerasa menjadi orang tua keduanya seperti itu. Jadi tips-tipsnya sepertinya
pelatih-pelatih sekarang sudah lebih pintar ya. Sekarang udah lebih banyak pencapaian-pencapaian seperti apa yang harus disampaikan ke anak-anak seperti apa gitu. Saya rasa pelatih-pelatih sekarang udah hebat-hebat kok. Mereka udah bagus-bagus pelatih sekarang. Nah, Pak, sebenarnya ini SSB Anissa Pratama ini punya target nggak sih, Pak? Bapak kan tadi bilang udah mencetak banyak pemain untuk level liga atau timnas pun. Tapi yang sekarang nih di sini usia berapa? 4 sampai 15? Sampai 15 saja. Ada nggak sih Pak kayak mau ikut turnamen-turnamen yang bisa dibilang levelnya level bergengsi, apalagi yang ada lokal kan kayak yang tadi saya bilang ada top score, ada kita ada target untuk kesana lagi. Kita udah rutin agenda tahunan itu sudah ada. Kita sekarang kan lagi top score championship yang usia 13 tahun, yang 14 tahunnya lagi Liga Sentra. Terus yang usia-usia sekarang ini ada IJSL, besok baru bulan itu sebenarnya sudah agenda rutin, agenda rutin kita yang sudah akan kita ikuti nanti ke depan. Karena dengan mengikuti liga mereka akan mendapat pertandingan yang rutin. Jadi mereka ngelatih jam terbang mereka ngelatih mental mereka selalu bertemu dengan lawan yang berbeda gitu. Jadi itu adalah ngelatih mereka dan itu baik buat kejenjang mereka ke depannya. Gitu. Dengan kita mengikuti kayak liga-liga seperti itu kan mereka biasa suka ada coach talent yang nah harapan kita mungkin ada beberapa anak-anak seperti itu kira-kira. Jadi memang kita sudah ada beberapa link yang memang kita bisa memfasilitasi kalau ada teman-teman kita yang berbakat kita bisalah kita ke A, ke B, ke C kita salurkan. Kita bantu rekomendasikan betul. Kita rekomendasikan ke teman-teman yang levelnya memang lebih tinggi lah seperti itu. Tapi diberatkan nggak sih Pak dalam artian harus juara atau harus di posisi berapa di sini diberatkan nggak? Oh tidak. Kita tidak target. Kita tidak menggunakan target itu. Kalaupun mereka pun juara itu adalah rezekinya anak-anak. Jadi kita tidak menargetkan kamu harus juara usia ini usia itu tidak. Kalaupun nanti kamu juara ya itu rezekinya kamu. Itu adalah bonus hasil kerja keras kalian gitu. Kita tidak menargetkan sesuatu. Kalau kita mau menargetkan sesuatu, kita biasanya di level-level yang turnamennya lebih yang antar seratin. Lebih ya betul kira-kira seperti itu. Terus harapan Bapak nih ke depannya untuk murid-murid di Anissa Pratama nih, ini pertanyaan terakhir dari kami. Harapan ke depannya untuk anak-anak didik Bapak di SSB Anissa Pratama ini apa sih? Apakah pasti pengen untuk ke jenjang yang timnas kah untuk liga? Itu apa sih? Harapan saya teman-teman di Anissa Pratama lebih giat lagi berlatih, harus rajin-rajin, harus ada kegiatan yang positif. Dia agar lebih latihan lebih rutin lah ya, biar kalian bisa mendapat ilmu yang lebih baik. Ya kalian juga kedepannya bisa jadi pemain profesional. Kalau untuk usia dini kita tidak bicara untuk seri tim nasional lah ya. Kita bicara biasanya Elite Pro dulu. Kelasnya Elite Pro dulu. Nanti setelah Elite Pro baru kita bicara jenjangnya ke Liga 1, pemain Liga 1, Liga 2 baru kita bicara ke timnas gitu. Jadi kalau untuk anak-anak usia dini itu untuk level bicara ke timnas itu kayaknya masih susah. Terlalu pemikirannya itu terlalu jauh. Kita bicara biar kalian bisa main ke klub profesional seperti Elite Pro dulu seperti itu. Jadi nanti setelah itu baru kita mimpikan mereka untuk bermain di Liga 1, Liga 2 ataupun ke tim nasional. Karena anak-anak segini kalau diimpikan buat jadi tim nasional itu boleh mimpi, itu mimpi. Cita-cita mereka selalu dibayangkan gitu, cita-cita mereka. Tapi di pembinaan kita ngarahkan ke mereka itu ke senior-senior dulu, ke Liga Elite Pro dulu, Elite Pro U16, U17 atau 18 ya, baru kita bicara ke liga-liga seperti itu sih. Masih panjang perjalanan kita. Nah, ini adalah PR dari coach-coach kita nih. Untuk bisa lebih memperbaiki kualitas latihan nantinya supaya mereka bisa dapat yang latihan yang kualitas tentunya seperti itu. Oke, sebagai closing statement nih Pak Helgi. Mungkin di luar sana ataupun penonton-penonton kita nih ya, Oasis Talkshow ini ada yang sedang berjuang seperti di sini SSB ini. Ya, betul. Ya kan? Coba dong kasih inspirasi buat terus berjuang untuk menjaga semangatnya untuk selalu semangat latihan hingga sampai ke level internasional bahkan gitu loh. Yang panjang sekali panjang. Buat investasi jangka panjang nih tentunya. Ini pengurusnya ya untuk pengelola apa? Siapapun di dalam pemainnya, pelatihnya ataupun manajemennya gitu. Ya, oke. Yang pasti kita harus konsisten ya. Harus konsisten pembinaan dan latihan
supaya anak-anak bisa menjaga kualitas dan mutu dari permainan mereka, ya. Dan support, dukungan dari orang tua, staf pelatih, manajemen, ya. Kalau finansial mungkin itu nomor sekian, yang penting mereka punya bakat. Kita harus siap mendukung, kita harus siap mendorong mereka menjadi pemain yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, dan jangan lupa berdoa dan ikhtiar. Ya, karena masuk ke level tim nasional itu harus banyak-banyak berdoa juga, karena saingannya cukup berat. Ya, harus berat. siap. Teman-teman jangan patah semangat ya, Patah teman-teman semangat. kita terus berjuang. Harus siap Dimanapun kalian harus tetap berjuang. Di sini gagal, kalian coba lagi. Di sana gagal, kalian coba lagi. Ya, Betul. tidak hanya berada di satu tempat. Kalau kalian udah mencita-citakan seperti itu, ya tolong tetap semangat, latihan mandiri, ditambah sendiri latihan di rumah. Ya, jangan berharap latihan hanya ada di SSB-nya. Iya. Kalian harus ada latihan mandiri di luar sana, ya, untuk menjaga kualitas kalian. Intinya kalian tetap semangat, ikhtiar dan berdoa. Ya, yakinlah rezeki, kalau emang rezeki kalian bisa ke level itu. Betul. Baik. Semangat pokoknya ya, teman-teman Rasis. Terima kasih Siap, Pak sama-sama. Heri. Semoga apa yang diceritakan menjadi inspirasi untuk semuanya. Dan Pastinya. ini juga obrolannya sangat asik sekali ya, nggak? Terima kasih. Nggak terasa ini udah di penghujung acara kami, Iya. ya kan? Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton Oasis. Semoga apa yang kita berikan dapat mengedukasi kalian semuanya. Betul sekali. Oke. Terima kasih juga telah menonton. Saya Rizky Pratama Saya dan Reja Putra Alfian dan Dan saya Heri Delviano. pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih, tetap semangat. Pembinaan usia dini.